Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan adegan pertarungan antara Kaido versus Yamato. Nah, setelah di chapter lalu kita bertanya-tanya mengenai kemampuan Devil Fruits Yamato, akhirnya di chapter ini Kaido menjelaskan bahwa Devil Fruits Yamato itu adalah Inu-Inu no Mi model Oguchi no Makami, dan buah itu memang bertipe Mythical Zoan. Lalu tak hanya sampai di situ saja, ternyata sosok mitologi Oguchi no Makami adalah sosok pelindung bagi negeri Wano. Nah, sampai di sini tentu kita sudah paham mengapa Kaido bersusah payah untuk mencari buah Mythical Zoan itu. Lalu poin menariknya di sini adalah sepertinya ada sebuah cara atau metode yang dapat digunakan untuk mencari Devil Fruits yang diinginkan. Ya, sebelumnya Kurohige yang ingin mendapatkan buah Yami-Yami harus bersabar dan berharap bisa menemukan buah itu ketika berada di kapal Shirohige. Tapi saat itu Kurohige tak punya cara atau sebuah metode khusus untuk melakukan pencarian. Dia hanya menunggu hingga akhirnya takdir menjadikan Touchlah yang menemukannya, dan Kurohige pun mengambil buah itu darinya. Oke, lanjut. Setelah memberitahu latar belakang Devil Fruits yang dimakan Yamato, Kaido sekali lagi meminta anaknya itu untuk menurut dan mau memimpin Wano untuk dirinya. Arti memimpin di sini adalah melanjutkan tugas Orochi untuk memproduksi senjata, dan tentunya hal itu akan menunjang ekspansi Kaido dan Big Mom dalam menemukan One Piece. Namun Yamato dengan tegas menolaknya. Yang dia inginkan adalah membebaskan para samurai dari perbudakan membuat senjata dan juga membuka negeri Wano untuk dunia luar. Sambil menegaskan keinginannya itu, Yamato mengeluarkan sebuah serangan yang bernama Namuji Hyuga. Serangan itu berbentuk semburan nafas api, dan tentu saja Kaido melawan serangan anaknya itu dengan meluncurkan Boro Breath dari mulutnya. Ya, ternyata memang benar ya, jika mode hybrid Kaido ini juga bisa mengeluarkan kemampuan elemen alam. Lalu jika Boro Breath bisa digunakan, tentu kemampuan elemen angin dan petir juga bisa dikeluarkannya. Dan satu hal nih yang sedang Mimin tunggu, yaitu kemampuan Kaido untuk melakukan serangan kombinasi elemen alam. Ya, jika hal itu bisa dilakukan, maka kekuatan serangan Kaido akan berlipat ganda. Misalnya elemen api yang ditambah dengan elemen angin akan menghasilkan kombinasi serangan yang sangat kuat. Oke, kembali ke cerita. Setelah menghalau serangan anaknya, Kaido menegaskan bahwa dia tak akan membuka Wano untuk dunia luar. Wah, menarik nih. Sampai di sini Mimin jadi kepikiran jika Kaido ini tahu tentang latar belakang tertutupnya negeri Wano. Dan hal itu juga sepertinya akan nyambung dengan nama Joy Boy yang pernah keluar dari mulutnya. Dan karena hal itulah pikiran liar Mimin jadi menduga nih, jika Kaido ini mungkin memiliki sebuah misi untuk tetap membuat Wano menjadi negeri yang tertutup. Tapi entah sih misi itu diberikan seseorang atau hanya ambisi pribadi untuk mencapai tujuannya. Iya, makin gak sabar nih nunggu flashbacknya Kaido. Rasanya makhluk terkuat ini punya banyak informasi tentang kejadian di masa lalu. Oke, kita tinggalkan pertarungan ayah dan anak itu dan beralih ke pertarungan antara Robin dan Brook versus Black Maria. Adegan di lokasi ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang terdekat Robin, yaitu Nico Olivia, Profesor Clover, dan juga Jaguar di Saul. Robin pun terlihat mendekati ketiganya. Nah, melihat hal aneh itu, Brook memperingatkan Robin bahwa itu adalah jebakan musuh dan merupakan sebuah kemampuan ilusi. Tapi ternyata Robin sudah menyadarinya, dan sepertinya dia mendekat untuk menyerang ketiga sosok yang sedang menyamar itu. Lalu kemudian tiga tangan besar muncul dari bawah dan mengkepret mereka bertiga. Nah, setelah terkena serangan, ketiganya kembali ke wujud semula. Ketiganya pun cukup terkejut karena Robin tak terpengaruh pada ilusi mereka. Setelah terkena serangan, para anak buah Black Maria itu mengejar Robin, dan Black Maria juga ikut melakukan pengejaran. Sementara itu Robin dan Brook lari menjauh. Nah, ketika sedang berlari ini, Brook dan Robin saling berbincang mengenai kenangan kelam mereka di masa lalu.
Dan hal itulah yang membuat keduanya kebal terhadap kemampuan ilusi Black Maria. Setelah melakukan pengejaran, akhirnya Black Maria sudah cukup dekat dengan Robin dan Brook. Dia pun mengayunkan senjata berapinya yang bernama Wanyudo. Nah, akhirnya di sini terungkap bahwa senjata Black Maria itu sebenarnya adalah makhluk hidup, yaitu salah satu anak buah Kaido yang telah memakan Smile hingga tubuhnya berbentuk menjadi anjing kecil berwajah manusia. Lalu api yang keluar dari senjata itu muncul karena lari anjing kecil yang memutar seperti hamster. Iya, kemudian setelah sudah sangat dekat dengan Robin dan Brook, Black Maria pun melompat dan bergelantungan di langit-langit. Kemudian dia membakar lantai untuk menghentikan lawannya itu. Robin pun segera menggunakan spider net untuk bergelantungan di atas sambil membawa Brook bersamanya. Nah, pada kondisi ini kedua kru topi jerami itu sudah terjepit karena lantai di bawah mereka sudah menjadi lautan api. Jadi jika Black Maria menyerangnya, maka Robin dan Brook akan jatuh ke dalam api. Namun di saat genting itu Brook bisa berpikir jernih. Dia pun mengeluarkan jiwanya lalu menyerang Wanyudo. Jika memang si Wanyudo ini makhluk hidup, maka dia akan terkena serangan Brook. Dan akhirnya serangan Brook itu berhasil. Senjata berapi Wanyudo itu jadi kedinginan dan sepertinya sudah tak bisa mengeluarkan api lagi. Black Maria yang marah langsung menyerang ke atas, berharap Robin dan Brook akan jatuh ke lautan api yang dia buat. Namun lagi-lagi Brook beraksi. Dengan sigap dia memadamkan api dengan kemampuan esnya tepat sebelum Robin menyentuh lantai. Nah, melihat serangannya gagal dan senjatanya juga sudah dilumpuhkan, Black Maria berusaha memprovokasi Robin. Dia mengatakan bahwa Robin telah dikorbankan oleh teman-temannya, terutama oleh Sanji yang memanggilnya ke sini. Black Maria pun menghina Sanji sebagai orang yang tak berguna, padahal harga buronannya tertinggi kedua di dalam kelompok topi jerami. Mendengar kata-kata itu, Robin terdiam dan tersenyum. Nah, sampai di sini menurut Mimin, Brook bisa merasakan bahwa Robin akan bertarung dengan lebih serius. Dia pun meminta Robin untuk menghadapi Black Maria seorang diri, sementara dirinya akan melawan para anak buah Tobi Robo itu. Robin pun tersenyum dan menjawab, "Memang itu yang ku mau." Ya, akhirnya akan terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Robin versus Black Maria. Nico Robin pun bersiap untuk mengeluarkan serangannya. Namun sebelum menyerang, dia menjawab ejekan Black Maria yang tadi. Robin mengatakan, "Kau tak perlu tahu maksud kata-kata Sanji yang mengandalkan diriku. Dan Sanji adalah orang yang pantas untuk menjadi sayap Raja Bajak Laut." Nah, setelah mengatakan itu, Robin langsung mengaktifkan kemampuan baru yang cukup hebat. Kemampuan itu menunjukkan sosok Robin raksasa dengan tangan yang banyak. Nah, Mimin jadi teringat adegan ketika pertama kali Robin muncul di hadapan Black Maria. Saat itu Black Maria kena kepret satu tangan besar Robin. Lalu bagaimana dengan sosok raksasa Robin yang punya banyak tangan besar seperti ini? Tentunya Black Maria akan banyak menerima serangan kepretan dari tangan-tangan raksasa itu. Iya, pertarungan Robin dan Black Maria pun di skip sampai di sini dan mungkin akan dilanjutkan di chapter depan. Nah, untuk scene selanjutnya akan menunjukkan keadaan di pelabuhan Tokage. Di sini Luffy beserta kru bajak laut hati bertemu dengan Momonosuke dan Shinobu yang berhasil mendarat dengan selamat menggunakan jurus layang-layangnya Shinobu. Namun saat ini kondisi Luffy masih kurang baik. Walaupun sudah sadar, dia belum bisa bergerak bebas dan hanya terbaring saja sambil terus berteriak meminta daging. Ya, rasanya asupan daging Luffy ini masih belum cukup ya untuk memulihkan kondisinya. Sementara itu kru bajak laut hati sudah kehabisan stok daging di kulkas mereka. Lalu Luffy pun bertanya mengapa Momonosuke ada di tempat ini, dan Momo menjawab bahwa dia telah diserang oleh Kaido. Lalu sambil menangis Momo mengatakan bahwa Kinemon dan Kiku telah berkorban untuk menolong dirinya. Dengan tubuh yang masih lemas, Luffy pun meminta Momo untuk berhenti menangis karena pengorbanan seperti yang dilakukan Kinemon dan Kiku memang selalu terjadi dalam sebuah pertempuran. Dan hal itu tak akan berakhir sebelum Luffy bisa mengalahkan Kaido.
Tapi Momo terlihat belum berhenti menangis. Mungkin hati kecilnya belum bisa menerima hal pahit ini. Dan Shinobu pun menganggap bahwa cara bicara Luffy itu terlalu kasar pada seorang anak kecil. Sementara itu ternyata ada sosok yang sedang mengamati Luffy dan Momo. Dia adalah Karibo. Iya, orang yang sudah lama dinanti-nantikan akhirnya muncul juga di chapter ini. Dan ternyata dia masih ada di pelabuhan Tokage. Mimin rasa sih dia memang tak ingin ikut bertempur di Onigashima ya, sehingga dia hanya bersembunyi di pelabuhan Tokage saja. Lalu ketika pertempuran usai dan pihak aliansi menang, mungkin Karibo ini akan langsung kabur dari Wano melalui pelabuhan itu. Iya, di sini Karibo mendengar jika Luffy membutuhkan daging, dan dia pun berencana untuk mencarikan daging untuk Luffy agar Luffy bisa memenangkan pertarungan. Ya, peran Karibo ini ternyata untuk mencari makanan bagi Luffy. Ya, sepele sih, tapi memang cocok banget lah buat dia. Karena Luffy kan makannya banyak ya, jadi dibutuhkan orang yang bisa membawa banyak makanan sekaligus. Dan tentu saja hal itu sangat cocok untuk Karibo. Lalu Mimin menduga jika Karibo ini mungkin akan membawakan Kibidango untuk Luffy jika memang daging sulit ditemukan di tempat itu. Oke, selanjutnya dengan kondisi yang masih lemas, Luffy menuju ke Pulau Onigashima yang sedang berada di atasnya. Dia pun meminta Momo untuk berubah menjadi naga dan membawanya ke pulau itu lagi. Wah, mantap nih. Skenario Luffy naik naga sepertinya akan benar-benar terjadi. Dan mungkin itu adalah sebuah clue atau semacam kode keras untuk terbentuknya sebuah wujud Gear 4 baru yang akan digunakan Luffy untuk mengalahkan Kaido, yaitu Gear 4 Dragon Man. Iya, naga hybrid Kaido versus Gear 4 mode naga Luffy. Wah, mantap lah. Oke, sampai di sini aja full review untuk chapter ini. Semoga bisa menghibur nakama sekalian. Lalu untuk minggu depan tidak libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!